masuk ke topik asuhan kala 1 persalinan fisiologis. Jadi bagaimana pemberian asuhan di kala 1 ya. Di soal ini contohnya ada seorang perempuan 26 tahun hamil cukup bulan datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri di perut yang menjalar ke pinggang, semakin lama semakin sering sejak 5 jam yang lalu. Keluar lendir bercampur darah sejak 2 jam yang lalu. Ibu merasa tidak kuat lagi, ibu menangis setiap ada kontraksi. Ini masalah. Ya, ini masalah. Kemudian yang berikutnya pembukaannya masih 5 cm dengan kepala di Hodge 3. Ketubannya utuh, DJJ normal, HIS-nya kuat dan teratur. Berarti sebenarnya nggak ada masalah kan dalam soal ini ya teman-teman ya? Semuanya dalam batas normal kalau dari hasil pemeriksaan. Tetapi secara psikologis ada masalah, yaitu ibunya tidak bisa menghadapi kontraksinya. Nah sekarang kalau ibunya sampai kesakitan hingga menangis, berarti apa asuhan sayang ibunya? A. Berbicara dengan lembut dan sopan. Benar, tapi tidak menjadi prioritas karena di sini masalahnya adalah ibunya merasa tidak kuat dan menangis setiap ada kontraksi. Nyeri berarti kan masalahnya. B. Menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman. Bisa, tapi bukan prioritas karena ini ada nyeri. Ini yang harusnya kita tangani, ya. Menganjurkan ibu makan dan minum. Betul memang asuhan sayang ibu. Tapi bukan prioritas. D. Memberikan pujian terhadap tindakan positif yang ibu lakukan. Ini tidak positif, menangis itu negatif karena dapat menghabiskan energi. E. Mengajarkan teknik relaksasi. Betul, karena di sini masalahnya adalah nyeri, maka pilihlah jawabannya yang berhubungan dengan manajemen nyeri. Ya, nah salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri itu adalah relaksasi. Ya, jadi jawaban yang tepat menjadi E. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Posisi bersalin apakah yang dapat membantu rotasi pada kasus tersebut? Jadi ditanyakan dalam soal kalau nanti dia kala 2 gitu ya saat dia bersalin, maka posisi apa yang akan teman-teman tawarkan sesuai dengan kondisi ibu. Kita lihat apa sih masalahnya? Hamil 26 tahun G2P1A0 hamil 40 minggu. Datang dengan keluhan perut mulas dan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesisnya mulas dirasakan sejak 6 jam yang lalu, semakin sering dan kuat. KU baik, tensi normal, nadi normal, TFU normal, kepala sudah masuk 2/5, kontraksinya adekuat, DJJ-nya normal, PD-nya porsionya tipis lunak, pembukaannya 7 cm, ketubannya utuh. Presentasi kepala oksiput posterior dengan penurunan Hodge 3. Sekarang saya tanya dulu, apa masalah dalam soal ini? Apa kata kuncinya? Karena kalau kita mau menentukan posisi persalinan itu kan tergantung kondisi ibu atau janin, ya kan? Nah, sekarang apa masalahnya yang ada dalam soal sehingga bisa membantu kita memilih posisinya? Oksiput posterior, letak lintang. Lintang, posisinya nggak lintang teman-teman di sini di dalam soal ini posisinya tidak lintang. Oksiput posterior. Iya betul, oksiputnya posterior. Apa itu oksiput posterior? Tadi kan saya bilang, janin normal, presentasi atau denominatornya yang ada di bawah ketika kita PD yang kita rasakan itu adalah oksiputnya atau ubun-ubun kecilnya itu ada di depan, di bawah simpisis, ya kan? Karena ketika dia melakukan putaran paksi dalam, si ubun-ubun kecil itu yang tadinya melintang, dia berpindah ke atas, ke arah bawah simpisis, normalnya. Ini namanya oksiput anterior. Anterior itu atas, ya. Tetapi tidak semua janin, teman-teman, dia benar muternya. Ada janin yang dia salah muter, bahkan nggak muter sama sekali. Ada janin yang dia nggak mau muter. Kalau dia nggak mau muter,
nanti dia ubun-ubun kecilnya melintang. Nah, kalau ubun-ubun kecilnya melintang seperti ini, dia namanya adalah transverse arrest. Ya, jadi kalau ubun-ubun kecilnya melintang, ini namanya adalah transverse arrest. Jadi dia gagal melakukan putaran paksi dalam, kepalanya tetap, ubun-ubun kecilnya tetap melintang. Terus ada juga kondisi ketika, cepetan dong tutup. Ubun-ubun kecilnya itu muternya salah, harusnya dia muter ke atas, dia malah muter ke bawah. Nah, kalau dia muternya ke bawah, maka ubun-ubun kecilnya ada di arah sakrum atau di bawah. Nah, ini namanya adalah UUK posterior. Ya, atau occiput posterior. Ini tidak wajar, ya. Kak, bisa lahir nggak? Kalau melintang atau posterior ini bisa lahir pervaginan, tapi biasanya kala duanya lebih lama, ya. Nah, ada nih posisi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi ketika ubun-ubun kecilnya itu melintang atau posterior. Apa posisi yang bisa membantu janin untuk berputar? Yaitu posisi yang bisa membuka pintu tengah dan pintu bawah panggul. Apa posisinya? Merangkak, ya. Jadi, kenapa kita tawarkan posisi merangkak pada kondisi misalnya ubun-ubunnya melintang atau posterior? Supaya pintu tengah dan pintu bawah panggul itu lebih luas, lebih terbuka, dan akhirnya dia janinnya bisa berputar ke posisinya yang normal. Bisa, bisa, tapi kala duanya lebih lama, ya. Dan biasanya sih, gitu ya, yang selama ini saya temukan rata-rata berakhir dengan vakum, ya, karena kala duanya lama. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Saat kepala janin melakukan putaran paksi dalam, apakah yang menjadi hipomoklion janin? Nah, ini juga keluar nih di soal tahun kemarin, ya. Apa sih hipomoklion itu? Ya, hipomoklion itu adalah titik rotasi atau bagian janin yang melewati simfisis pubis saat persalinan terjadi. Atau gampangnya, kalau ini adalah panggul dan ini adalah kepala, ketika si bagian kepala ini melewati simfisis, ini simfisisnya, nah apa yang melewati ini gitu, itu namanya hipomoklion. Ini akan terjadi ketika si kepala janin itu ekstensi, teman-teman. Nah, ketika si kepala janin itu ekstensi, yang ada di bawah simfisis itu adalah ini, bagian tengkuknya janin kan? Kelihatan nggak sih? Gini ya. Nah, ini kan yang ada di bawah simfisis yang menjadi hipomoklionnya. Nah, ini apa ini? Kalau tengkuk ini namanya apa tadi sudah saya sebutkan? Batas rambut atau tengkuk itu namanya suboksiput, ya. Jadi ketika si janin itu melakukan ekstensi, bagian apa yang ada di bawah simfisis itulah yang kita sebut dengan hipomoklion. Nah, pada saat kepala janin ekstensi, maka yang menjadi hipomoklion itu adalah suboksiput. Nih, kepala janinnya ekstensi, yang ada di sini di bawah simfisis adalah suboksiput. Nah, kemudian ketika kita menolong kepala secara biparietal, kita akan mengeluarkan bahu atas dan bahu bawah. Ada lagi yang ada di bawah simfisis, ya. Kalau kita pegang kepala secara biparietal dan melahirkan bahu, maka yang ada di sini itu adalah bahu anterior yang menjadi hipomoklionnya. Gitu ya. Ini kan putaran paksi dalam. Iya, baik, janin itu kan setelah dia putaran paksi dalam, ya, berputar, dia akan ekstensi. Nah, itu ketika dia melakukan putaran paksi dalam, yang di sini kan langsung bagian yang menjadi titik tumpu ekstensinya. Makanya saya nggak ngomongin putaran paksi dalamnya, saya ngomongin ekstensinya. Karena sebenarnya ketika setelah selesai dia melakukan putaran paksi dalam, dia akan langsung ekstensi. Dan yang ada di sini ya sama-sama suboksiput, gitu. Ya.
Jadi nanti lihat pertanyaannya ya teman-teman ya. Kalau yang ditanya setelah dia putaran paksi dalam atau ekstensi, suboksiput. Kalau yang ditanya saat kita melahirkan bahu, hiponuklionnya adalah bahu depan atau bahu anterior. Ya.